Selamat siang anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar kalian semua? Tante Yen berharap kalian semua dalam keadaan yang baik, semua dalam keadaan yang sehat, para orang tua juga demikian. Minggu ini adalah minggu yang istimewa karena minggu ini adalah Pekan PI. Mengapa istimewa? Karena kita semua akan belajar tentang pengabaran Injil pada minggu hari ini. Nah, sebelum kita memulai kebaktian anak pada siang hari ini, mari kita akan mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari lipat tangan, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini Engkau beri kami kesempatan untuk boleh mengikuti kebaktian anak. Tuhan, tolonglah kami semua supaya kami siap untuk memuji Engkau, juga untuk mendengarkan firman-Mu. Kami akan belajar tentang pekabaran Injil. Tuhan, tolong singkapkan semua hal yang harus kami ketahui. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan waktu ini kepada Tuhan di dalam tangan pimpinan-Mu. Haleluya, amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita akan naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Mari kita pujikan dengan penuh semangat. Sukacita sekali ya, Tuhan Yesus baik. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita akan membaca bersama-sama
bagian dari firman Tuhan pada siang hari ini. Silakan membuka dari Roma pasal yang ke-10 ayat 14 dan 15. Kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 10 ayat 14 dan 15. Sudah siap? Tante Yen akan hitung 1-3, kemudian pada hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Roma 10 ayat 14 sampai dengan 15. 1, 2, 3. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan pada siang hari ini, kita akan kembali memuji Tuhan. Tuhan cinta semua anak. Mari kita pujikan dengan penuh sukacita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti yang tadi Tante Yen katakan di awal bahwa minggu ini adalah Pekan PI. Ada yang tahu nggak sih apa itu Pekan PI? Pekan PI adalah minggu di mana gereja mengadakan kegiatan pekabaran Injil. Bentuknya bisa bermacam-macam. Ada yang melaksanakan kebaktian kebangunan rohani di gereja, ada yang mengunjungi gereja di cabang, ada yang juga melakukan penjangkauan ke suku terasing. Juga ada yang mengisi Pekan PI di gereja mereka dengan mendoakan para penginjil dan juga hamba-hamba Tuhan. Nah, kalau anak-anak sendiri, apa yang kalian bisa lakukan agar kalian bisa terlibat di dalam pekabaran Injil? Untuk bisa terlibat di dalam pekabaran Injil, anak-anak harus tahu dulu apa itu pekabaran Injil. Lalu, siapa sih yang harus diberitakan Injil itu? Isinya apa? Kapan waktunya yang terbaik untuk mengabarkan Injil? Apakah anak-anak yang masih kecil juga bisa terlibat di dalamnya? Apa yang dimaksud dengan pekabaran Injil? Pekabaran Injil adalah tindakan membagikan Injil kepada orang lain. Injil adalah kabar baik tentang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Kita dapat memberitakan Injil kepada orang lain jika kita sendiri sudah lebih dahulu mengalami dan merasakan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kita
dapat memberitakan Injil jika kita sendiri sudah lebih dahulu menerima kabar baik itu, yaitu keselamatan yang di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, orang-orang berdosa yang tidak bertobat akan menerima penghukuman dari Tuhan. Kabar baiknya adalah semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka akan memperoleh keselamatan. Inilah Injil itu. Injil adalah kabar terbaik bagi dunia. Tapi sedih sekali karena sampai saat ini masih ada di dunia ini yang belum mendengar Injil. Tahukah kamu bahwa ada 16.789 kelompok-kelompok penduduk di dunia? Dan ada sebanyak 6.954 diantaranya yang belum terjangkau atau belum sama sekali pernah mendengar Injil. Ini artinya bahwa masih ada sekelompok orang masyarakat yang di dalamnya belum ada sama sekali orang yang percaya atau orang yang beragama Kristen yang dapat menginjili kelompok itu. Di Indonesia sendiri ada 789 kelompok penduduk dan ada sekitar 238 atau hampir sekitar 30% diantaranya belum mengenal Injil. Injil adalah kabar baik untuk semua orang, untuk semua suku bangsa di dunia. Seperti penggalan lagu yang tadi kita nyanyikan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Injil kabar baik ini harus diberitakan kepada semua orang, kepada semua suku bangsa. Bagaimana caranya agar orang-orang ini dapat mendengar dan menerima kabar baik? Semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus mempunyai tugas dan tanggung jawab yang mulia yang kita peroleh dari Tuhan, yaitu membagikan sukacita keselamatan yang sudah kita terima kepada orang lain juga yang belum pernah percaya atau menerima Yesus. Jika anak-anak sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka anak-anak pun dapat tanggung jawab untuk terlibat dalam memberitakan Injil. Mengapa? Karena ini adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen, yaitu membagikan dan menyaksikan berita keselamatan dalam Yesus Kristus yang sudah anak-anak terima itu kepada orang lain. Ini adalah sesuatu yang penting, karena ini adalah perintah Tuhan kepada kita sebagai murid-muridnya. Kita bisa membacanya di dalam Matius 28 ayat 19-20. Nah, anak-anak juga harus tahu bahwa Allah datang ke dunia ini bukan hanya untuk menyelamatkan kalian seorang diri saja, tapi juga untuk semua anak-anak yang lain atau orang-orang yang lain yang belum mengenal Dia. Tuhan juga akan sangat bersukacita kalau ada banyak anak-anak yang juga menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bayangkan saja, bagaimana jika anak-anak itu tidak pernah mendengar Injil, tidak pernah mendengar kabar baik, dan tidak pernah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat mereka. Sungguh sedih ya anak-anak, karena hidup mereka pasti akan binasa. Apa yang anak-anak sekalian dapat lakukan untuk dapat terlibat dalam pekabaran Injil ini? Walaupun anak-anak masih kecil, namun Tuhan bisa memakai kalian sebagai alatnya untuk memberitakan kabar baik ini kepada anak-anak yang lain atau orang-orang dewasa yang lainnya.
Salah satu contohnya adalah yang pertama, anak-anak dapat menceritakan kasih Tuhan yang sudah anak-anak alami kepada teman-teman sebaya, teman-teman sepermainan, atau anggota keluarga kalian yang lain. Ceritakan pada mereka betapa Tuhan Yesus sungguh baik. Ceritakan pada mereka bahwa Tuhan Yesus rela datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia, supaya manusia bisa bebas dari hukuman dan tidak binasa. Nah, anak-anak juga dapat bersaksi melalui sikap, tindakan, dan perilaku kalian terhadap orang lain. Misalnya, dengan bersikap baik, selalu rendah hati, suka menolong, mengasihi, murah hati kepada teman-teman dan anggota keluarga. Semua yang diteladankan oleh Tuhan Yesus kalian lakukan, anak-anak sudah bersaksi kepada orang lain dengan cara itu. Anak-anak juga dapat mendoakan para hamba Tuhan yang melayani dan mengabarkan Injil. Doakan para penginjil dan keluarga mereka, agar Tuhan pakai lebih dahsyat lagi untuk mewartakan kabar baik kepada lebih banyak orang, lebih banyak suku bangsa. Kalian juga bisa mulai berdoa bagi pekerjaan Injil. Kalian bisa memulai dengan berdoa bagi kota di mana kalian tinggal saat ini, agar Tuhan membuka kesempatan pekabaran Injil lebih luas lagi, sehingga kota di mana kalian tinggal bisa dimenangkan bagi Kristus. Dan jika ada kesempatan, kalian pun bisa terlibat dalam pekabaran Injil dengan melakukan perjalanan misi. Berkunjung ke gereja cabang, misalnya gereja cabang kita yang ada di Rejo Binangun dan juga di Mesuji. Kalian bisa mengabarkan Injil di sana melalui mengisi pujian istimewa di dalam kebaktian. Anak-anak pun dapat mendukung pelayanan pekabaran Injil dengan apa? Mengumpulkan uang persembahan bagi pekerjaan misi di gereja. Sekalipun kalian tidak bisa pergi ke daerah-daerah untuk memberitakan Injil secara langsung, namun uang yang kalian kumpulkan, persembahan yang kalian berikan untuk misi, bisa membantu pekerjaan Injil. Uang persembahanmu pun dapat dipergunakan untuk membeli dan mengirim Alkitab kepada orang-orang yang membutuhkan. Wah, rupanya ada banyak sekali hal-hal yang dapat anak-anak lakukan untuk turut dalam pekabaran Injil. Semakin anak-anak giat mengabarkan Injil, semakin luas kesempatan orang-orang mendengar kabar baik tentang Juru Selamat. Tuhan akan bersukacita ketika ada orang yang bertobat dan diselamatkan. Ayo anak-anak, mari kita belajar membagikan Injil melalui keteladanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Mendoakan dan mendukung pekabaran Injil di gereja kita. Mari kita berdoa agar Tuhan memakai kita dan memberi kita kesempatan untuk kita pun boleh terlibat di dalam pekabaran Injil, agar nama Tuhan semakin dikenal banyak orang dan semakin banyak orang dapat diselamatkan karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Baiklah, kita akan mengakhiri kebaktian anak pada siang hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari anak-anak, lipat tanganmu, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena pada siang ini kami belajar banyak hal tentang apa itu pekabaran Injil. Kami boleh mengerti bahwa Injil adalah kabar baik yang harus kami sampaikan kepada orang lain juga, supaya mereka pun mendengar berita keselamatan itu. Tuhan, pakailah kami, walaupun kami masih kecil, biarlah kami boleh menjadi alat Tuhan untuk boleh terlibat di dalam pekabaran Injil. Tuhan berkati para penginjil dan keluarga mereka. Juga hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan berkati,
agar semakin Tuhan pakai mereka di dalam pekabaran Injil, memberitakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Berkati kami semua Tuhan agar tetap sehat dan kuat, juga bersemangat menjalani hari-hari kami. Tuhan, kami merindukan Engkau memulihkan keadaan ini. Kami merindukan Engkau memulihkan dunia ini Tuhan, dari pandemi COVID-19 yang masih mewabah saat ini. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terjangkit penyakit ini. Tuhan, berilah belas kasih kepada mereka. Sembuhkan mereka Tuhan, supaya mereka boleh melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan, dan mereka boleh percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup melakukan banyak hal jauh melebihi apa yang dipikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat siang anak-anak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.